Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali ini kita cuma telat 5 menit. Ya, lumayan lah. Biasanya telat bisa seberapa jam. Oke, kita akan bicara tentang bagaimana prinsip-prinsip dari negosiasi. Ya, mari sebentar saya akan share prinsip-prinsip dari negosiasi. Nggak banyak materinya, tapi saya akan lebih ke arah bagaimana kita diskusi tentang ini. Bentar ya. Pointer. Arrow options. Oke. Prinsip negosiasi itu ada 7. Ya. Cuma kita perlu tahu satu-satu. Yang pertama, kalau kita mau negosiasi, kita mesti tahu dulu apa sih yang mau kita capai. Tujuan utama dari negosiasi ini apa sih? Apa yang menjadi kalau saya nego, yang mau dinegokan itu apa? Hasilnya apa? Ya. Di dalam hasilnya, namanya negosiasi, itu kan ada kompromi, ada take and give, ada cari alternatif. Maka kita juga harus tahu minimal yang harus kita dapatin dari negosiasi itu seperti apa. Ya. Kalau kita tidak punya poinnya, akan lebih ruwet. Ini mau nego apa, bingung sendiri. Di jalanan kita akan bingung, dalam perjalanan kita akan bingung. Kemudian yang kedua, kalau Anda tidak punya batas minimumnya, maka posisi negosiasi, posisi tawar-menawarnya akan menjadi mentok. Kenapa? Anda nggak bisa bergerak sama sekali. Demikian juga dengan mitra negosiasi Anda. Dia akan cuman A aja, nggak mau geser dari A itu repot juga. Padahal seperti saya katakan tadi, negosiasi itu adalah proses di mana take and give terjadi kesepakatan yang kadang-kadang harus bergeser sedikit atau kita dapat alternatif yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam negosiasi kita mesti pelajari dulu situasinya kayak gimana. Kalau kita sudah tahu situasinya, kita baru ngomong strateginya. Kenapa? Karena kita mesti tahu dulu sebenarnya yang butuh untuk punya kesepakatan itu siapa? Dia atau Anda? Nah, ini menjadi lebih mudah, terutama kalau Anda posisinya yang butuh kesepakatan itu dia. Nah, Anda tarik ulurnya lebih gampang. Bukan berarti harus ngepres, ya, harus menekan dia terus menerus. Nah, tapi tarik ulurnya menjadi lebih mudah. Nah, tapi kalau yang butuh negosiasi itu Anda, maka Anda mesti sedikit berhati-hati dalam tarik ulur. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini membutuhkan pengamatan. Contoh, pada waktu, ini paling gampang, pada waktu Anda tawar-menawar barang. Ya. Siang-siang, Anda tawar-menawar barang. Anda lihat, orangnya kelihatannya acuh nggak acuh. Anda mau beli 10, enggak ya udah. Kayak cuek gitu ya. Nah, menurut Anda, yang butuh itu siapa? Anda atau dia untuk beli barang tersebut? Coba. Ya. Siang-siang, Anda nawar barang, orangnya kayak cuek aja. Harganya berapa? 100.000. Mau kurang nggak? Enggak, ya segitu. Kalau mau beli enggak ya udah. Nah, gitu kira-kira gimana? Yang butuh itu Anda atau dia sebenarnya? Iya, Pak. Hah? Siapa yang butuh? Pembelinya, Pak, yang butuh, Pak. Kenapa? Ingat ya, kita diskusi ini enaknya. Kenapa yang butuh? Karena ini si penjualnya itu dia nentuin harganya, terus dia udah nggak bisa nego lagi gitu. Gitu ya. Ada pandangan lainnya?
Nah, gini. Maka itu yang dimaksud dengan pelajari situasi. Mempelajari situasi itu bukan hanya melihat sesuatu yang terlihat, sesuatu yang secara fisik bisa dilihat, tapi apa yang istilah ini, bukan cuma yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat. Bisa jadi pedagang tadi sebenarnya dia butuh banget jual. Kenapa? Dari pagi nggak laku. Maka dia kelihatannya aja deh, jaga gengsi. Enggak, 100.000 mau ambil enggak, ya udah. Tapi sebenarnya dia mengharap, moga-moga nih laku, moga-moga nih laku. Nah, kalau Anda bisa melihat itu dengan baik, Anda tidak langsung nawar dari 100.000, tapi Anda ngajak ngobrol kiri kanan dulu sampai dia sudah tensinya agak turun, baru pelan-pelan, jangan 100.000 dong, kan gini gitu. Lagian anggap aja ini penglaris, bagus loh, kalau nggak ada penglaris nggak ada sama sekali pemasukan dari Anda. Nah, kalau Anda sudah tahu posisi itu, juga akan lebih baik untuk negosiasi. Makanya banyak orang yang menyembunyikan posisinya. Sebenarnya dia butuh, tapi pura-pura nggak butuh. Nah, ini yang Anda mesti pinter-pinter melihat. Membaca yang tersirat, bukan cuma yang membaca yang tersurat. Oke, tentu saja sebagaimana yang tadi, Anda harus punya gimana kalau komprominya, bagaimana kalau terjadi take and give, dan bagaimana modifikasi dari tujuan atau poin yang harus dicapai. Tentu saja Anda tahu mana batas minimalnya. Kemudian cari itu poin-poin mana yang kira-kira bisa menjadi kesepakatan antara Anda dengan mitra nego Anda. Ya. Kadang-kadang kita ngomongnya masalah harga. Ternyata harganya nggak bisa goyang, 100.000, 100.000. Tapi dia punya barang-barang lain yang berlebih, dan dia juga sebenarnya udah untung di barang tersebut, atau dia sudah bingung, ini barang ini udah mau saya buang, tapi kok buang itu juga harganya mahal. Nah, itu bisa jadi. Oke, 100.000, tapi saya berhadiah barang yang satunya lagi. Atau dapat bonus barang yang ini, barang yang itu. Ya. Jadi ingat ya, tidak harus 100.000 tadi. Tapi bisa jadi, ada yang lain yang bisa didapatkan. Itu yang dimaksud dengan poin-poin yang bisa menjadi tercapainya satu kesepakatan. Oke, nah sekarang prinsip yang ketiga. Anda harus, sebagaimana yang kedua tadi, Anda harus memahami gaya negosiasinya kayak gimana. Kita akan bicara nanti ya di slide berikutnya. Gayanya kayak gimana. Kemudian, ingat ini menjadi penting. Bagaimana mendengarkan dengan baik. Artinya, Anda dengerin dulu. Jangan banyak ngomong dulu. Anda yang lebih banyak dengerin. Kalau ngomong lebih banyak tanya. Kenapa? Mengeksplorasi. Bagaimana sih latar belakang dia? Apa sih sebenarnya tujuan nego dia? Jangan buru-buru Anda ngomong dulu. Kebanyakan ngomong, enggak. Eksplor dulu. Dengerin dia maunya apa. Tanya buat apa? Tanya untuk menajamkan apa itu namanya, persepsi yang Anda terima tadi. Sampai Anda bisa dapat, oh maksudnya gitu. Setelah itu Anda bisa mulai membicarakan bagaimana yang Anda maksud. Oke? Nah, kalau Anda sudah dapetin ngomong sama dia sampai Anda tahu, oh tujuan ego dia seperti apa, nah baru kan Anda ngomong. Ini loh ya, kalau saya tuh maunya kayak gini, sehingga kelihatan perbedaannya di mana. Nah, kalau kita sudah tahu perbedaannya di mana, secara fair, maka kita bisa cari, ya gimana nih menyelesaikan perbedaan tadi. Bagaimana kita memperkecil kemungkinan terjadi konflik di antara dua keinginan tersebut. Oke? Dan tentu saja kita harus mulai dengan niatan untuk semuanya menang, win-win. Kenapa? Jangan sampai Anda cuma menang sendiri, sekarang menang ya, tapi habis itu Anda nggak punya hubungan baik lagi dengan orang itu, atau dengan kelompok itu, atau dengan teman-temannya dia, atau dengan networknya dia. Kenapa? Dia bisa ngomong sama dirinya sendiri, atau kelompoknya, atau networknya,
sekali aja gue nih akan nego sama dia. Aduh, susahnya, Masya Allah. Kalau gue nggak kepepet, gue nggak bakal nego sama orang begini. Ingat, menang itu tidak segalanya. Cukup kita lihat, perlu menang nggak? Nanti kita ngeliat ya. Maka yang paling penting adalah bagaimana tercapainya, idealnya semuanya menang. Semuanya mendapatkan manfaat. Ya. Makanya Anda harus banyak-banyak melakukan eksplorasi tadi, apa yang tersirat di samping apa yang tersurat. Nah, ini ada lagi yang menarik. Jangan bernego dengan diri sendiri. Maksudnya begini, Anda nawarin satu posisi. Oke. Yang paling gampang itu harga tadi, 100.000, 100.000, 80.000 deh. Dia masih kelihatan mikir, Anda harus naikin sendiri, 85 deh. Ya. Nah itu artinya sebenarnya Anda nego dengan diri Anda sendiri. Dia melihatnya, oh orang ini nggak yakin dengan tawaran, maka dia diemin aja, ditungguin sampai kita naik sendiri. Itu menjadi penting. Nah tentu saja selain itu Anda juga nawarnya juga jangan kelewatan. Karena gini, kalau kelewatan dianggap Anda tuh main-main. Yang terjadi apa? Nggak ditangkepin sama dia. Diam aja dia. Gila kali ini orang ya. Umpamanya 100.000. Anda 100.000 malah 10.000 Bang. Dia bisa marah, dia bisa diam aja. Kenapa? Dianggapnya orang gila nih. 100.000 ditawarnya 10.000. Ya, bisa kayak begitu. Jadi hati-hati. Bisa Anda dianggap tidak kredibel karena tawaran Anda sangat gak masuk akal. Tapi bisa juga kalau Anda tahu situasinya, itu juga bisa berlaku. Contoh paling gampang. Saya pernah nganterin teman saya di Surabaya, itu ada satu pasar loak. Pasar loak itu dia jual barang macam-macam. Ya. Cuman kawan saya tahu barang-barang itu sangat sedikit yang didapatkannya dengan baik. Artinya banyak barang colongan. Nah dia cari lampu belakang mobil. Saya ingat deh, Lancer tahun 81. Ingat banget. Lancer 81 itu harga lampu stop lamp belakang itu kalau di bengkel, kalau di toko onderdil itu 300.000. Nah dia tanya, berapa ini Pak? Oh ini saya kasih murah, saya kasih 300.000. Teman saya karena dia tahu kalau di bengkel 300.000 dan kayaknya orang ini pedagangnya juga berpikir orang ini nggak tahu, maka dia ngambil harga bengkel. Teman saya ngambilnya lebih sarap lagi, 300.000, 25.000 kata dia. Orangnya marah, loh sampean itu gila Pak ya, barang 300.000 ditawar 25.000. Teman saya nggak kalah akal, dia ngomong sampean yang gila. Barang 25.000 ditawarin 300.000. Akhirnya setelah wow, tahu nggak dapatnya berapa? 35.000. Nah, jadi Anda perlu tahu juga sebenarnya orang-orang itu nawarinnya kayak gimana. Naruh pembukaan awalnya berapa dan sebenarnya poin dia lepasnya itu pada berapa. Itu juga pengetahuan yang perlu dilakukan dengan cara apa? Melakukan banyak riset, pengalaman, belajar terus-menerus. Oke, sampai di situ? Oke ya? Maka berikutnya. Coba. Prinsip yang keenam. Biasa ya, kalau ada pertanyaan langsung aja angkat tangan terus ditanyakan. Anda juga harus bersifat tegas, jangan ngalah. Kalau dia masih melintir aja ngomongnya pertama A, habis itu B segala macam, Anda udah nggak bisa nih kalau begini. Gue nggak bisa nih gue mau. Karena gue nggak bisa percaya. Nah itu bisa ngomong. Karena apa? Bilang aja. Cara nego Anda itu sangat menyulitkan kita untuk. Ada yang lain nggak? Gue menego sama yang lain yang kira-kira bisa menguntungkan dua pihak. Kalau sama Anda nggak bisa. Kadang-kadang harus bisa berani ngomong seperti itu. Jangan dipaksakan. Oke, sambil bilang sama dia, kalau tidak terjadi nego,
Bukan cuma saya yang rugi, Anda juga ikut rugi. Karena apa? Anda kasih alasan. Oke. Tentu saja ini menjadi penting. Anda harus ingat bahwa nego itu dua pihak. Bukan cuma Anda aja. Jadi Anda pastikan Anda juga mengerti apa yang Anda mau. Sekali-sekali cobalah berpikir, kalau Anda jadi dia, kira-kira apa yang Anda harus lakukan? Nah, itu yang disebut sebagai take and give. Menempatkan diri kita pada orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya, put yourself in his or her shoes. Kalau Anda pakai sepatu dia, kayak gimana sih rasanya? Kurang lebih kayak gitu. Jangan ngejar sampai ngasih nekennya kelewatan. Kenapa? Kalau orang ditekan kelewatan, dia akan cari alternatif lain dan kalau perlu dia akan melakukan tindakan bodoh. Yang penting tidak terjadi nego. Ingat ya, semut aja jangan Anda injak, meskipun dia lemah. Begitu Anda injak, yang dilakukan apa? Dia akan menggigit. Meskipun untuk itu dia mati, dia nggak peduli. Yang penting timbul kerugian. Nah, ini harus dihindari. Jadi pada waktu Anda melakukan tekanan, push, pressure, hati-hati, jangan terlalu fatal. Kalau fatal dia putus asa, yang terjadi adalah tindakan-tindakan yang di luar dari akal sehat. Tindakan-tindakan yang merugikan, bukan cuma buat dia, tapi juga buat kita. Oke, itu adalah prinsip negonya dari 7 hal tadi yang utama. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya? Saya anggap nggak ada, diam-diam aja. Berikutnya, nah kita punya beberapa pertimbangan yang Anda harus lakukan sebelum melakukan nego. Loh, ini salah ini. Wow, ya. Tadi itu kesulit. Nah, jadi faktor dalam melakukan pertimbangan negosiasi itu kita ada 10, ada satu-satu. Ada beberapa yang sebenarnya jadi satu. Balik seperti yang tadi prinsipnya, Anda mesti tahu ini masalahnya apa. Ingat ya, masalah, bukan gejalanya apa. Masih ingat tentang jendela? Jendela perpustakaan dibuka atau ditutup? Masalahnya bukan dibuka dan ditutup ternyata. Masalahnya apa? Rame, panas. Dua hal itu masalah yang ada di masing-masing pihak. Tapi kelihatannya yang diperdebatkan itu adalah jendela ini harus dibuka atau ditutup. Jadi ingat ya, Anda bedakan akar masalah dengan gejala yang timbul. Oke? Nah, kalau Anda, ini sambil kita ngomong mengenai bagaimana cari akar masalah. Kalau di dalam tradisi quality assurance dari Jepang, cari masalah itu pertanyaannya sampai 5 level. Oke, gini. Contoh, kenapa produksi kita turun? Pertanyaannya itu, kenapa produksi kita turun bulan ini? Oh, mesinnya mogok. Ya. Kalau orang biasa sudah berhenti di situ, tapi Jepang enggak. Kenapa mogok? Oh, roller ini, ada satu roller di press itu bautnya rusak. Udah 3 ya. Kenapa rusak? Karena ini kurang diminyakin ini. Kenapa kurang diminyakin? Karena nggak ada yang minyakin. Kenapa nggak ada yang minyakin? Karena tidak ada jadwal di HRD yang menugaskan orang untuk minyakin. Nah, hasilnya apa? Produksi yang menurun tadi, dia bisa cari akar masalahnya apa. HRD itu bikin satu daftar kerja tugas, yang ini lewat. Nggak ada yang ngurusin. Kelihatannya sederhana, ngecek, ngasih oli pada part seru. Tapi karena sudah ruwet, nggak ada satupun yang punya tanggung jawab. Hasilnya, jebol dia. Nah, itu yang dimaksud dengan pertanyaan sampai beberapa kali. Kalau Anda sanggup 5 kali, cakep. Tapi kalau kepepet, setidaknya lakukan 3 kali. Jadi 3 lapis ya. Why? 3 kali why.
Kemudian Anda juga melihat tingkat konfliknya seperti apa, seberapa tinggi tingkat konfliknya. Kalau tingkat konfliknya sangat tinggi antara kepentingan Anda dengan kepentingan dia, kemungkinan terjadi perselisihan tinggi, maka melakukannya harus secara lebih hati-hati, harus secara lebih pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Harus lebih banyak persiapan, harus lebih banyak melakukan pertimbangan akan alternatif-alternatif. Ya. Kemudian yang ketiga adalah prioritas tindakan. Anda mesti lihat sebenarnya yang dibutuhkan apa. Yang pertama-tama dibutuhkan apa. Maka kita ngomong yang dibutuhkan dulu. Prioritasnya apa nih dari nego kita? Kalau Anda sudah dapat prioritas itu, yang lain belum dapat, itu bisa ditinggalin. Jadi Anda mesti tahu dulu. Yang paling penting harus ini dapat. Yang lain ya kalau bisa yang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi kalau yang nomor satu sudah dapat, kedua, ketiga kata nggak dapat, nggak apa-apa. Itu juga bagian dari kalau yang prinsip tadi adalah menentukan poin apa yang Anda akan capai, prioritasnya seperti apa, dan minimal Anda harus mencapainya seperti apa. Oke? Karakteristik lawan main, kita akan bicarakan apakah dia orangnya jujur, licik, dan sebagainya. Perbedaan kedudukan ini juga menarik. Apakah Anda kedudukannya lebih kuat dari dia? Contoh, Anda mau menerapkan persyaratan untuk buka rekening. Persyaratan untuk buka rekening itu kan sebenarnya perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Ya. Anda kalau jadi bank, Anda punya kedudukan lebih kuat. Kenapa? Anda bisa bilang, Anda mau ngisi itu, mau jadi nasabah, ngisi itu. Kalau nggak mau jadi nasabah, kalau nggak mau ngisi itu, nggak jadi nasabah. Sulit untuk dinego. Oke? Nah, secara umum, yang terjadi apa? Kalau itu adalah nasabah kecil, dia akan nurut ke Anda. Tapi begitu Anda yang nego, yang datang itu dari Transgroup, Transcorp datang. Anda ngomong kayak begitu, wah dia pergi ke tempat lain, dan begitu dia pergi ke tempat lain, maka dana dia yang harusnya ke tempat Anda jadi hilang. Anda kehilangan kesempatan. Nah di situ makanya iya boleh, terjadilah nego. Ingat ya, perbedaan kedudukan itu cuma menentukan secara umum Anda bisa melakukan penawaran lebih bebas atau tidak. Oke? Demikian juga dengan status dan kepentingan hubungan. Kurang lebih hampir sama. Artinya apa? Perbedaan kedudukan itu tadi adalah siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah. Kalau status dan kepentingan hubungan artinya adalah siapa yang lebih butuh. Siapa yang lebih acuh. Mau beli kah, mau terjadi atau enggak peduli. Ini yang menjadi penting untuk melihat itu. Siapa yang lebih butuh, siapa yang lebih longgar. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih rendah. Yang ke-7 adalah tujuan. Ingat, balik lagi. Tujuan itu nanti ada macam-macam. Ya, kita akan melihat. Tujuannya apa tergantung dari bagaimana karakteristik orang itu. Ada macam-macam tujuan. Ada yang penting dapat, ada yang penting menang, ada semuanya dapat, ada yang dapat syukur, enggak ya udah enggak peduli. Nah, ada macam-macam. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan satu kesepakatan untuk dapetin solusi-solusi yang kreatif. Ingat ya, sebagaimana pada waktu buka atau tutup jendela, yang dicari ada akar masalah sehingga akhirnya ada solusi kreatif. Apa? Timbulnya kipas angin. Nah, lihat itu di mata kuliah sebelumnya. Yang terakhir adalah bagaimana Anda mesti ngitung dampak kekalahan dan dampak menang Anda. Dampak kekalahan gini, Anda mesti ngitung. Kalau Anda kalah, dampaknya seperti apa? Fatal enggak? Kalau ternyata secara keuangan itu tidak fatal, tapi Anda bisa tetap mempunyai hubungan baik dengan partner Anda tadi, partner nego Anda, maka nggak ada salahnya, biarin aja kalah sedikit. Tapi saya masih bisa dapat hubungan itu. Demikian juga dengan dia. Kira-kira kalau dia kalah gimana? Artinya gini,
Kalau Anda menang, dampak kemenangan Anda seperti apa? Apakah jangka pendek ataukah jangka panjang? Bisa jadi begini, secara jangka pendek Anda menang, tapi secara jangka panjang Anda dimusuhin dia. Anda nggak akan ketemu lagi sama dia. Kenapa? Dia udah nggak mau aja sama kita. Ya. Jadi Anda mesti melihat, apakah memang Anda harus menang? Dan dampaknya seperti apa? Contoh, zaman dulu saya ketemu dengan satu operator besar. Dia punya satu kelakuan, yang penting menang. Nah, gobloknya, dia ngomongnya adalah yang penting menang dengan biaya berapapun. Winning at all cost. Wah, ini kurang ajar. Jadi saya sama-sama nawarin jasa telekomunikasi. Yang satu dia, yang satu saya. Ini harganya, harga pokok barangnya itu katakan 100.000 gitu ya. Saya nawarin itu udah di 101.000. Artinya saya cuma 1.000 perak itu untung saya. Sebenarnya nggak untung juga ya. Bedanya cuma 1.000. Karena apa? Masih di belakang masih ada biaya overhead apa segala macam. Termasuk pada waktu nego itu juga ada biayanya, ada ongkos, ada makan segala macam. 100.000, HPP-nya 1.000. Saya ambil di 101.000. Dia ngasihnya berapa? 98.000. Loh kok bisa? Prinsip dia cuma satu, dia harus menang terhadap saya. Padahal harganya itu saya tahu, harga dasarnya 100.000. Maka dia jual itu jual rugi. Tapi dia lakukan. Kenapa? Karena untuk dia yang penting apa? Menang. Yang penting apa? Saya kalah dan pada akhirnya saya akan mati usaha saya akan keluar dari bisnis tersebut. Nah, itu tujuan dia. Tapi yang terjadi apa? Ternyata yang nawarin seperti itu bukan cuma saya. Ada banyak tempat yang sehingga dia terus-menerus menjalankan jualan yang penting kondang meskipun rugi. Akhirnya benar-benar rugi. Yang terjadi apa? Perusahaannya nggak tutup, tapi bidang usaha itu dilepaskan. Ya, itu contoh. Jadi kalau Anda menang, benar nggak harus menang? Apakah ini memang berharga untuk dimenangkan? Apakah ini kita harus menang dengan segala biaya? Hati-hati. Ya. Karena itu jebakan paling gampang. We have to win with all cost. Wah, itu namanya perang habis-habisan. Dan belum tentu akan menguntungkan. Ingat ya, di dalam melakukan negosiasi itu berlaku kaidah umum. Jangan pernah memberikan keputusan, melakukan keputusan pada waktu Anda marah. Jangan. Kenapa? Karena akal sehat biasanya ketinggalan. Yang ada emosi. Ya, seringkali Anda lihat ya, Anda serempetan sama Gojek gitu. Wah, marah. Marah, yang terjadi apa? Ada setut dia. Bang, lega, emosi Anda lega. Tapi yang terjadi apa? Habis itu dia luka, lapor polisi, Anda mesti ganti, Anda berurusan dengan polisi, hasilnya duitnya lebih banyak. Jangan membuat keputusan pada waktu marah. Yang kedua, jangan membuat janji pada waktu Anda senang. Kenapa? Balik lagi emosi, lagi senang, ya, umpamanya mau berangkat ujian. Biasanya orang-orang skripsi itu teman banget mau deg-degan. Aduh, lulus nggak ya, lulus. Ternyata lulus. Nah, habis lulus kita bilang, wah asik dong. Kalau gini kan senang, iya. Makan-makannya kapan nih? Ya besok gampang. Nanti kita makan-makan di KFC. Gue yang bayar semuanya. Wah, namanya orang senang dia main ngomong gitu aja. Besoknya datang tuh satu kelas isi 50 akhirnya. Banyak ya. 50 orang nih, kalau satu orang habis 50.000, jualan tomat gue nih. Itu menunjukkan hati-hati ya. Pada waktu senang, balik lagi, akal kita itu hilang juga. Sehingga kenapa senang? Wah, lu bisa apa? Gue turutin, aku senang kok. Ya, jangan membuat keputusan pada waktu marah
dan jangan membuat komitmen pada waktu Anda senang. Diendapkan dulu. Ya, ini juga masuk di dalam negosiasi. Oke. Berikutnya. Nah, ya kita ngomong tentang gaya lawan bicara. Gaya lawan bicara itu ya, Mbak Oki. Ya. Oke. Gaya lawan bicara ada beberapa. Ya, contohnya ini. Satu. Orangnya fighter, petarung. Pokoknya gimana saya selesaikan ini dengan cepat dan dengan dapat sehingga dia ngerjainnya itu benar-benar intensif, serius, nggak mau ngalah, serius, terus menerus, nggak ada kata ngalahnya, hajar terus, pokoknya dia dapetin apa yang dia mau. Ya. Sifatnya persisten, sifatnya terus menerus dia perjuangkan. Yang kedua adalah orangnya kolaborator. Oke. Gimana sih? Terus kemudian dia cari apa namanya? Dia melakukan transaksinya dengan ya kayak bisa diajak kerjasama. Gimana sih? Gimana sih? Situasi Anda kayak gimana sih? Situasi Anda kayak gimana sih? Nah, dia coba tanya tuh. Dia coba lihat. Nah, oke. Kenapa? Karena dia masih berpikir yang penting dia bisa dapetin. Nah, tapi dia akan cari gayanya yang gimana supaya bisa diterima. Hampir berbeda dengan kompromistis. Hampir sama dengan kompromistis yang ketiga. Kalau kompromis itu dia yang penting gimana terjadi kesepakatan. Jadi dia harus ngalah sedikit nggak apa-apa. Dia akan mencari komprominya di mana. Supaya apa? Yang penting ketemu. Kalau kolaborator itu lebih dia tetap dia kepingin menang, tapi dia caranya dibuat lebih enak, dibuat lebih formal, sehingga kita terbuai dengan cara dia, sehingga kita menjadi belas kasihan, sehingga kita simpati pada dia, sehingga kita yang ngalah. Sebenarnya dia nggak ngalah. Oke, cuma dia caranya macam-macam. Bawahnya kita duduk, apa selamat pagi, dia buatin teh dulu, diajak ngobrol, terus dia kadang-kadang ngomong, aduh, saya susah ini, aduh, perusahaan ini kalau pendapatannya kurang, kalau nggak dapet ini saya bisa bisa dipecat. Mau nggak mau Anda terus iya ya, gue jangan ngepres terlalu dalam ke orang ini, ntar gak enak gue sama orang. Nah, Anda dapat kena dengan orang yang kolaborator. Kalau kompromis dia akan cari di mana titik tengahnya. Kalau yang curang lebih gawat ya, apa aja dia lakukan. Ya, yang penting dia menang. Mau datanya palsu, mau faktanya palsu, kalau perlu dia menciptakan fitnah, kalau dia menciptakan kebohongan-kebohongan, dihajar semua. Ini paling kacau. Kalau sampai Anda menghadapi ini, saya cuma bilang kalau bisa hindari. Kalau perlu jangan pakai orang itu. Kenapa? Anda cuma kalaupun bisa, Anda cuma bisa nanganin sekali. Habis itu dia akan terus menerus cari kesempatan untuk menghajar Anda. Ya. Kalau Anda nggak kena, itu masih belum dapat dia. Oke? Dan kemudian profesional. Kalau profesional ini biasa memang profesional. Dia tahu apa yang dia mau, apa yang dia punya, yang dia mauin, tuntutannya realistis atau tidak, dia juga tahu. Dia bisa melihat kalau saya di tempat Anda kurang lebih seperti apa, maka akan menjadi lebih mudah. Oke, contoh Anda ngomong harganya 100.000, maka dia bilang enggak, harusnya Anda harganya nggak 100.000, karena kalau Anda ngambilnya dari sana, dia itu kurang lebih harganya 70, dan Anda bisa dengan penghematan efisiensi transport, logistik segala macam, Anda bisa dapat di harga 10. Jadi total HPP Anda 80. Kalau Anda ngasih margin 10 perak, 10.000 masih cukup karena itu sudah di atas di atas 10%. Nah, 10% itu lebih baik daripada bunga pinjaman Anda atau bunga Anda di bank. Sehingga wajar kalau saya nawarnya 90.000. Orang kalau begitu kan bingung.
dia tahu banyak hal. Itu profesional. Yang kedua adalah pura-pura masa bodoh. Kenapa? Dia tahu kalau bisa ini semuanya nggak ada yang menang. Kenapa? Dia punya agenda yang lebih baik, yang lebih ini lagi. Gua berharap negosiasi ini gagal. Kalau negosiasi ini gagal, maka gue bisa ngomong, saya bisa ngomong sama pimpinan saya bahwa itu negosiatornya itu goblok. Solusi yang ditawarkan negosiator tadi goblok. Sehingga pimpinan akan bilang, dia bilang, kamu kalau melihat itu yang ditawarkan itu tadi salah dan tidak berhasil, maka kamu harus mengikuti cara yang saya tawarkan. Nah, jadi Anda mesti hati-hati. Ada orang-orang yang menjadi negosiator, nego dengan Anda. Sebenarnya dia nggak ada niat untuk terjadinya nego itu. Malah niat dia adalah kalau bisa nego ini gagal. Hati-hati ya. Yang terakhir adalah naif. Nggak siap. Jadi, wah, dia mau ini, ya. Nah, di titik ini, bisa jadi Anda dapat negonya dengan baik, dengan cepat. Dengan Anda mau 100, Anda dapat 100. Cepat, semuanya dapat. Tapi yang terjadi apa? Orang naif ini nanti begitu pulang, dia ketemu sama teman-temannya, atau dia mikir, dia baru tahu, oh ternyata gue salah. Oh ternyata gue dibohongin. Oh ternyata gue dijebak. Oh ternyata datanya nggak benar. Oh ternyata orangnya nggak jujur. Oh ternyata faktanya berbeda. Yang terjadi apa? Anda memang menang, tapi orang itu kemudian tidak punya hubungan baik lagi dengan Anda. Apa? Kepercayaan dia hilang. Ingat ya, sekali lacung ke ujian, habis itu ikut her lagi. Ya, kurang lebih gitu. Reputasi itu nomor 1. Oke? Sekarang gimana konsepnya? Nah, Anda sudah tahu teori kebutuhan Maslow? Sudah pernah dengar? Harapannya sih sudah. Coba Anda lihat dulu. Maslow itu ngomong begini. Tiap orang itu kebutuhannya macam-macam. Ada yang butuh pertama itu kebutuhan dasar. Apa? Makan, minum. Ada yang keamanan. Keamanan, besok bisa makan enggak. Terus besok ada tempat buat kerja enggak. Besok masih hidup atau enggak. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga itu adalah dia diterima di satu lingkungan. Yang keempat itu adalah dia dihargai di satu lingkungan. Yang kelima itu dia bisa ekspresikan diri. Nah, ini adalah kurang lebih kebutuhan manusia yang ditangkap oleh Maslow. Oke. Nah, berdasar dari ini, maka kita akan melihat pada waktu kita negosiasi dengan tadi, orang yang kita nego tadi, dia kebutuhannya apa? Kalau dia adalah kebutuhan supaya dia dapatkan hasilnya, need to achieve, maka kita harus ngasih situasi yang seolah-olah atau dianggap oleh dia sebagai prestasi. Ya. Padahal Anda sudah dapatkan apa yang Anda mau. Agak sulit, tapi ini bisa dilakukan. Umpamanya, prestasi dia adalah dia bisa menunjukkan kepada bapaknya bahwa dia bisa jual kepada Anda harga 100.000. Oke, nggak apa-apa 100.000. Tapi Anda dapat kemudahan yang lain. Anda dapat barang sisa yang lain. Anda dapat tambahan yang lain. Anda dapat akses yang lain. Untuk dia nggak penting. Kenapa? Dia yang penting adalah saya bisa jual harga 100.000. Untuk Anda, kalau dengan barang-barang yang lain, tambahan yang lain, sebenarnya 100.000 Anda itu tadi ada diskonnya. Anda dapat, dia dapat. Oke? Dia mendapatkan prestasi. Yang kedua adalah orang yang membutuhkan tantangan dan tanggung jawab. Ini orang ini agak ruwet. Semakin ruwet, semakin nantang, semakin senang dia. Nah ini kadang-kadang menyulitkan kalau masalahnya sederhana.
Kalau masalah sederhana, ini orang-orang ini akan lebih baik dibikin ruwet. Ya. Nah, maka gimana caranya? Salah satunya adalah kita kalau tahu seperti itu, kita bilang, Pak, Bu, ini masalah sederhana. Saya tahu Anda butuh tantangan. Ini bukan level tantangan Anda. Kalau Anda selesaikan ini, tantangan berikutnya yang lebih besar adalah Anda akan menghadapi itu A, I, U, E. Nah, karena dia kepingin cepat tantangan cepat dan besar, maka yang dinegokan sekarang itu bisa di skip cepat. Kenapa? Dia pengen cepat-cepat ke tantangan yang lebih besar. Itu salah satu alternatif. Tapi balik lagi, alternatif yang pas seperti apa? Sangat situasional. Anda harus lihat situasi pada waktu Anda nego seperti apa. Kemudian ada juga, Anda mesti lihat kepentingan pribadi sama kepentingan organisasi. Kadang-kadang beda. Anda nego sama siapa ya? Katakan Anda nego sama, bentar, agak susah ya. Anda nego sama truk logistik. Yang datang adalah pemilik truknya. Nego. Ternyata pemilik truk itu tadi ngomongnya begini, ini negonya kan harganya adalah harganya tiki, ya. Saya ini yang punya truk dan saya itu nyewain ke tiki. Kalau harganya tiki, saya nggak dapat apa-apa. Maka kalau dia lihat nggak dapat apa-apa, dia akan negonya semakin sulit. Oleh karena itu, nah ini terutama di beberapa instansi begitu. Kalau nego atas nama instansinya, wah harusnya ini udah dapat nih. Tapi kenapa kok alot? Ternyata apa? Kita lupa. Untuk dia sebagai pribadi, bagaimana? Nah itu kita mesti pinter-pinter cari. Di mana kita bisa menyeimbangkan, selain untuk organisasi yang paling penting, untuk pribadinya juga dapat. Ingat ya, untuk pribadi dapat itu tidak harus bentuknya duit. Bisa juga penghargaan. Pak, ini nego ini berhasil. Nanti saya akan tulis surat kepada pimpinan Bapak bahwa Anda itu adalah partner kami yang paling bisa diajak kerjasama dan berkomitmen. Oh, dia buat dia apa? Dapat surat. Saya kasih surat ke pimpinan dia menghargai dia sehingga dia kalau minta naik gaji bisa lebih gampang. Itu contoh-contoh. Nah, terus kemudian ada lagi tuh, ingat. Sebagaimana Mas Lu bilang, ada kebutuhan untuk dihargai. Nah, kebutuhan untuk dihargai ini yang juga ya. Kadang-kadang tidak perlu secara materi. Kadang-kadang, wah hebat, ada top. Ayo kita foto yuk. Kenapa? Supaya saya mau menunjukkan ke orang-orang bahwa, loh, saya punya foto sama orang hebat kayak sampean. Itu menjadi menarik. Ada hal-hal yang Anda bisa lakukan. Orang bisa dibeli dengan hal yang tidak harus bentuknya materi. Nah, oke, kapan-kapan kita bicarakan hal. Sejauh itu selesai apa yang saya. Ada pertanyaan? Sekarang saya buka. Oh, nggak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Pak. Cukup. Oke. Kalaupun ada pertanyaan, nanti kita teruskan di e-learning ya. Sementara nanti kuliah kita mulai jam 9.30. Ada break dulu. Oke. Walal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.